Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Novia Biputranti. Kali ini saya akan membahas tentang penggunaan fungsi pada Microsoft Excel. Jadi fungsi dalam Microsoft Excel ini berhubungan dengan formula. Formula ini merupakan ekspresi yang digunakan untuk menghitung hasil numerik atau teks berdasarkan rumus tersebut. Nah, sebelum masuk ke pembahasan bagaimana penggunaan fungsi dan fungsi-fungsi apa saja yang terdapat dalam Microsoft Excel, jangan lupa klik like and subscribe. Oke? Boleh di-share, boleh. Kalau ada komentar, pertanyaan, silahkan tulis di bawah video ini. Insya Allah saya akan menjawab semaksimal mungkin, sejelas mungkin. Kalau mau request juga ada video pembelajaran tentang apa, itu juga bisa ditulis, saya akan membuatkannya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan video pembelajaran kali ini. Jadi dalam Excel ini di dunia pekerjaan kita biasa dituntut ya untuk mengolah data berupa angka dan teks dalam jumlah yang tidak sedikit. Nah, untuk mempermudah perekapan data tersebut diperlukan sebuah rumus, walaupun itu menggunakan aplikasi Excel. Nah, biasanya kita harus mengenal dulu dalam aplikasi Excel yang kita gunakan ini menggunakan tanda operator seperti apa. Apakah tanda koma pemisahnya atau titik koma. Jadi untuk mengetahuinya ini pada saat mengetikkan rumus itu akan terlihat tanda silikon di layar Excel Anda. Jadi kalau dia koma berarti seterusnya menggunakan operator perhitungan dengan pembatasnya adalah tanda koma. Tapi kalau titik koma berarti menggunakan titik koma. Ya kan? Nah, di dalam Excel ini banyak sekali fungsi. Fungsi yang sering digunakan yang pertama adalah fungsi statistik. Jadi fungsi statistik ini digunakan untuk mengolah data angka dalam pekerjaan statistik. Nah, kemudian yang kedua ada fungsi aritmatika. Ini berhubungan dengan fungsi yang berisi perintah untuk mengolah data yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan gabungan. Kemudian yang ketiga ada fungsi teks. Ini digunakan untuk mengkonversi nilai angka menjadi teks atau string dalam format yang sudah ditentukan. Kemudian yang keempat ada fungsi logika. Ini digunakan untuk membandingkan dua atau lebih suatu kondisi tertentu. Kemudian yang kelima ada fungsi lookup dan VLOOKUP, digunakan untuk menyajikan bentuk tabel. Jadi data disajikan dalam bentuk tabel melalui lebih dari satu tabel, jadi minimal 2 tabel. Nah, bisa bentuknya vertikal pembacaannya maupun secara horizontal. Oke, kita akan bahas 2 dari 5 fungsi dalam Excel pada video pembelajaran kali ini, yaitu fungsi statistik dan fungsi aritmatika. Nah, fungsi statistik pada Microsoft Excel ini ada 6, yaitu ada fungsi STDF. Fungsinya itu untuk menghitung nilai deviasi baku di dalam suatu range. Nah, format penggunanya sama dengan STDF range yang diinginkan untuk mencari nilai deviasi bakunya. Kemudian yang kedua average, ini untuk mencari nilai rata-rata dari beberapa sel. Ini adalah contoh format penggunaannya sama dengan average. Range yang akan dicari range pertama sampai range terakhir. Apa itu sel? Jadi ini sel yang pertama sampai terakhir. Sel itu adalah perpotongan baris dan kolom. Jadi di dalam Excel itu kan terdiri dari banyak baris dan kolom, ya kan? Nah, potongan baris dan kolom itu yang dinamakan dengan sel. Jadi kalau ada datanya berarti setiap sel itu punya nilai. Nah, kemudian fungsi means itu untuk mencari nilai terkecil dari beberapa sel. Contoh format penggunaannya adalah sama dengan min A1 sampai dengan sel terakhir. Jadi sel awal sampai sel terakhir. Kemudian max itu digunakan untuk mencari nilai terbesar dari beberapa sel. Nah, contoh format penggunaannya sama dengan max, range awal sampai range akhir. Kemudian yang kelima adalah count. Itu berfungsi untuk total jumlah keseluruhan data, tapi tidak sama dengan sum. Nah, count ini menjumlahkan banyak data bukan nilai yang tertera di dalam sel. Kalau sum untuk menjumlahkan nilai yang ada di dalam sel. Kalau count untuk menjumlahkan banyaknya data, bukan nilai, bukan value, tapi
datanya. Nanti kita akan lihat perbedaannya, ada contohnya nanti saya akan lihatkan. Kemudian CONIF itu fungsinya untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka dan huruf berdasarkan kriteria yang diinginkan. Ini ada contoh format penggunaannya. Jadi sama dengan CONIF, range awal, kemudian ini adalah kriteria yang diinginkan. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi yang kedua, fungsi aritmatika. Jadi dalam aritmatika ini merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk mengolah data yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan gabungan. Nah, yang biasa digunakan itu ada sum. Sum itu untuk menampilkan hasil penjumlahan beberapa angka di dalam kolom, ya kan? Atau dalam baris juga bisa, nilai keseluruhan bisa, formatnya jadi range awal sampai dengan sel yang terakhir. Kalau mode ini fungsinya untuk menampilkan sisa bagi dari nilai angka pada Microsoft Excel. Nah, jadi kalau sisa bagi itu misalnya 20 mod 2 itu sama dengan 0 karena tidak ada sisanya. Karena 20 dibagi 2 itu 10, pas nggak ada lebihnya. 10 ya kan? Nah, jadi 0 moodnya. Mood itu sisa bagi. Tapi kalau 21 dibagi dengan 2, itu moodnya adalah 1. Karena dia nilainya itu adalah 10,5. Jadi di dalam mood itu tidak ada nilai 0,5, 0 sekian itu tidak ada. Tapi sisanya itu berapa? Yang habis dibagi berapa, nah sisanya berapa? Itu adalah modulo, singkatan dari mod atau modulo. Nah, jadi rumusnya itu sama dengan mod, range awal sampai modnya mod yang ke berapa gitu ya. Tidak ada nilai di kolom sel awal dan sel yang akan diperlukan. Oke, kita akan langsung masuk ke prakteknya tentang fungsi statistik. Terlebih dahulu kita akan masuk ke dalam aplikasi Microsoft Excel. Nah, kita sudah masuk ke dalam aplikasi Microsoft Excel ya. Jadi, nah ini yang disebut dengan baris, ya kan? Video pembelajaran dulu pernah saya sebutkan. Dan ini yang disebut dengan kolom A, B, C, D sampai sekian. Ini 1 sampai 2, 3, 4 itu adalah baris. Nah, ini pembacaan secara vertikal ini adalah kolom. Pembacaan secara horizontal ini disebut dengan baris. Nah, potongan baris dan kolom, nah ini dinamakan dengan sel. Nah, jadi ini sel A1 bacanya. Kolomnya dulu baru baris, jangan 1A, tapi A1, C5, D7. Nah, itu cara pembacaan sel. Oke, saya akan langsung memberikan contoh tentang fungsi statistik, yaitu tentang contoh kasus penggunaan fungsi con. Jadi fungsi con ini, dan di sini ada data. Data ini berisi 3 field, ya, ada entity-nya ada 3, yaitu lokasi, nama, roti, dan quantity atau jumlah. Nah, di sini lokasinya ada di beberapa lemari. Kemudian saya ingin mengetahui dengan menggunakan fungsi con, ini datanya ada berapa jenis roti di sini. Jadi tinggal sama dengan, kemudian kita ketikkan di sini adalah count. Nah, tanda buka kurung, value 1, value 2. Ini saya menggunakan di sini, kebetulan komputer yang saya gunakan ini adalah menggunakan koma. Jadi ini tinggal ditarik, nah sampai sini. Kemudian tanda tutup. Secara logika, ini hasilnya ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 data. Nah, benar. Hasilnya ada 9. Bukan sum. Kalau sum dia akan menjumlahkan nilai yang ada di setiap sel ini. Kalau con adalah menjumlahkan jumlah datanya. Jadi ada 9 baris data. Nah, itu bedanya con dengan sum. Kemudian berikutnya adalah aplikasi yang berikutnya itu menggunakan conif. Jadi seperti yang sudah saya bahas tadi bahwa conif itu merupakan
yang digunakan untuk menghitung data berdasarkan kriteria yang diinginkan. Nah, kebetulan di sini saya menginginkan data kasus di sini. Saya menginginkan adanya penggunaan CONIF ya. CONIF itu data yang berisi tentang roti tawar ada berapa. Nah, logikanya kalau menggunakan rumus CONIF ya, CONIF itu berarti sama dengan CONIF ya kan, kemudian range-nya dari sini sampai sini, dari sini sampai sini datanya. Nah, kemudian saya gunakan koma. Kriterianya yang saya inginkan adalah saya ingin yang menghadirkan roti tawar. Jadi saya boleh ketik di sini ya. Saya ketik di sini roti tawar. Kebetulan kalau kita lihat secara kasat mata ini datanya tidak banyak. Nah, ini bisa dihitung. Tapi kita bayangkan kalau fungsi ini digunakan untuk datanya banyak banget ya kan. Nah, roti tawar ini ada 1, 2. Benar tidak jumlahnya itu ada 2 yang data tentang roti tawar? Ya, benar. Apa ini kebetulan? Kita bisa rubah. Misalnya di sini roti pisang ada berapa? Ada 3. Nah, kita ganti di sini roti pisang. Oke, kita ganti, kita ketik lagi roti pisang menjadi kriterianya. Apakah benar jumlahnya 3? Ya, memang 3. Itulah gunanya fungsi CONIF. Jadi dia menampilkan data yang ada jumlahnya ada berapa berdasarkan kriteria roti pisang. Jadi kriteria tertentu. Bisa berupa teks, bisa juga berupa angka. Oke, yang berikutnya adalah tadi kita bahas tentang penggunaan fungsi average. Nah, standar deviasi. Boleh standar deviasi. Jadi kemudian standar deviasi. Kemudian ada fungsi average dulu ya, average. Kemudian di sini ada untuk ini menghitung banyak kata. Ini sudah tadi ya CONIF. Kemudian di sini untuk menghitung. Ini saya tutup aja dulu. Nah, ini untuk menghitung fungsi standar deviasi. Jadi misalnya ada angka seperti ini ya, saya tulis dulu. Jadi di sini ada standar STD deviasi dari, nah ini sama ini itu jumlahnya berapa? Standar deviasi STD. Oh, saya salah ini. Salah rumus STD def. Nah, ini. STD
Ini standar deviasi dari H1 dengan I1. Kemudian apakah boleh lebih dari itu? Boleh. Jadi tinggal di blok saja. Jadi cara ngebloknya boleh. Standar, ingin tahu nih berapa standar deviasi dari semua angka ini, ya kan? Misalnya semua angka ini, jadi tinggal di blok aja selnya. Nah, tutup kurung, jangan lupa buka kurung, tutup lagi. Jadi standar deviasi dari 3, 4, 5, 6, 4 dan 6 ini dari keenam angka ini adalah 1,21106. Oke. Nah, yang berikutnya itu adalah fungsi mengenai average, kemudian min, max. Oke. Fungsi average. Jadi fungsi average ini adalah untuk mencari nilai rata-rata. Nah, di sini misalnya ada data, ya kan? Data daripada nilai. Jadi di sini misalnya saya kasih nilainya 500. Kemudian di sini ada 1000. Nah, 3 nah. Kemudian berapa nilai rata-rata dari data yang ada di sini? Jadi sama dengan average, buka kurung, tinggal di blok saja sel yang akan dicari nilai rata-rata. Kemudian tekan enter. Jadi nilai rata-rata dari ini adalah segini. Dari A1 sampai dengan A5. Kalau mau tahu kita bisa manual. Jadi kita sumkan dulu. Ini menjumlah ya. Bisa juga cara seperti ini, tapi ini untuk kemudian jumlah datanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 bagi 5. Nah, inilah rata-ratanya. Ya, kalau ini kan agak ribet. Kalau ini lebih gampang untuk mencari nilai rata-rata. Oke. Yang berikutnya adalah fungsi min dan max. Min adalah untuk mencari nilai minimal, max itu untuk mencari nilai maksimal. Nah, di sini ada data, misalnya 6, 7, 4, 3, 2, 4, 3, 9 misalnya. Nah, saya ingin mencari nilai terendahnya. Jadi ini sama dengan min, tinggal di blok saja. Secara logika yang paling rendah di antara 5 angka ini adalah 3. Betulkah jawabannya 3? Iya. Kemudian nilai terbesar atau max. Nah, fungsi max ini tinggal menggunakan max. Nah, di blok. Nah, secara logika kalau dilihat kasat mata karena nilainya ini kebetulan datanya sedikit ya, itu adalah 9. Apakah betul? Nah, betul 9. Oke. Nah, sampai di sini mungkin tentang penjelasan ya, bisa saya jelaskan ya tentang penggunaan fungsi statistik ya. Kemudian untuk fungsi aritmatika kita akan lanjut. Jadi fungsi aritmatika itu adalah sum. Nah, sum itu seperti yang sudah saya tadi contohkan kasus sum. Jadi misalnya ada, nah kayak ini tadi adalah untuk menghitung semuanya. Jadi sama dengan sum. Jadi beda dengan count if. Count if ini jumlah datanya ada 9. Tapi ini nilai yang tertera di dalam sini. Nah, ini jumlahnya bisa sampai ratusan. Nah, 332. Jadi ini tambah ini tambah ini tambah ini. Itu adalah fungsi sum. Bisa berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan gabungan. Kemudian mod itu adalah sisa bagi. Nah, sisa bagi misalnya sama dengan mod. Saya mau sisa pembagian ini C5 dibagikan dengan 15. Nah, mod dengan C8 misalnya. Itu ada berapa? Nah, 10. Karena di sini C5 ya kan? C5 ini data yang saya ambil, C5 dengan yang C8. Jadi di sini. Nah, kenapa moodnya itu sama dengan nilainya 10? Karena 25 itu tidak bisa dibagi 2, dibagi 15 itu tidak bisa bagi habis. Dapatnya 1, ya kan? Nah, sisanya itu adalah 10. Karena mood atau modulo itu adalah sisa dari hasil pembagian. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, dan next video saya akan bahas tentang fungsi teks